Perkenalkan, nama saya Niputu Rahimiantari, nomor absen 15 dari kelas C Pemasaran Pagi. Di sini saya akan menjawab soal-soal ujian mata kuliah perilaku konsumen. Pertanyaan pertama, bagian A, yaitu jelaskan tahapan dalam model pengambilan keputusan konsumen. Untuk jawabannya, model pengambilan keputusan konsumen adalah suatu proses yang dilalui oleh individu sebelum memutuskan untuk membeli suatu produk atau jasa. Proses ini melibatkan berbagai tahapan yang saling berkaitan, yaitu mulai dari pengenalan kebutuhan hingga evaluasi setelah pembelian. Tahap-tahap dalam model pengambilan keputusan konsumen umumnya meliputi yaitu pengenalan kebutuhan. Yang pertama yaitu ada mengenali masalah. Konsumen menyadari adanya kebutuhan atau masalah yang perlu diatasi. Ini biasanya berupa kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, atau kebutuhan yang lebih kompleks seperti ingin meningkatkan status sosial. Selanjutnya yaitu tingkat urgensi. Konsumen akan menilai seberapa penting kebutuhan tersebut dan seberapa cepat harus dipenuhi. Selanjutnya yaitu ada pencarian informasi. Sumber informasi, konsumen mencari informasi dari berbagai sumber seperti keluarga, teman, iklan, media sosial, atau pengalaman pribadi. Selanjutnya ya, untuk pertanyaan yang B, mengapa memahami tahapan ini penting bagi pemasar? Berikan contoh strategi pemasaran yang sesuai untuk setiap tahapan. Jawabannya, yang pertama, memahami tahapan pengambilan keputusan konsumen sangat penting bagi pemasaran karena hal ini memungkinkan mereka untuk menargetkan audiens yang tepat. Untuk selanjutnya, contoh strategi pemasaran untuk setiap tahapan yaitu pengenalan kebutuhan, konteks marketing, membuat konten yang inovatif dan edukasi untuk membantu konsumen mengenali masalah atau kebutuhan mereka. Contohnya yaitu artikel blog tentang 5 tanda Anda membutuhkan smartphone baru. Yang kedua itu ada social listening, di mana memantau media sosial untuk mengidentifikasi masalah atau kebutuhan yang sering diungkapkan oleh konsumen. Yang ketiga ada pencarian informasi, di mana ada CEO ini mengoptimalkan website agar mudah ditemukan oleh konsumen yang sedang mencari informasi tentang produk atau jasa. Selanjutnya ada review produk, di mana review produk ini mendorong konsumen untuk memberikan ulasan atau testimoni tentang produk atau jasa. Selanjutnya ada evaluasi alternatif, di mana ada perbandingan produk, yang dimana menyajikan perbandingan fitur dan harga antara produk sendiri dengan produk pesaing. Selanjutnya ada testimonial, yang menampilkan testimoni dari pelanggan yang puas. Selanjutnya ada demo produk. Demo produk ini memberikan kesempatan kepada konsumen untuk mencoba produk secara langsung. Yang selanjutnya ada keputusan pembelian. Keputusan pembelian ini ada promosi khusus, yang dimana menawarkan diskon, potongan harga, atau bonus pembelian. Selanjutnya ada kemudahan pembayaran, menyediakan berbagai pilihan pembayaran yang mudah dan juga aman. Selanjutnya ada garansi dan pengembalian, yang memberikan jaminan kualitas produk dan kemudahan proses pengembalian jika terjadi masalah. Selanjutnya ada perilaku pasca pembelian. Ada program loyalitas, di mana program ini memberikan reward atau poin kepada pelanggan setia. Selanjutnya ada survei kepuasan, di mana ini melakukan survei untuk mengetahui tingkat kepuasan pelanggan dan mendapatkan masukan untuk perbaikan. Selanjutnya ada after sales service, menyediakan layanan purna jual yang baik seperti garansi, perbaikan, atau dukungan teknis. Selanjutnya yaitu pertanyaan nomor 2A,
Untuk pertanyaannya, mengapa kelompok reference penting dalam pengambilan keputusan konsumen? Berikan contoh bagaimana opini kelompok reference dapat mempengaruhi preferensi konsumen. Untuk jawabannya, pentingnya kelompok reference dalam pengambilan keputusan konsumen adalah kelompok orang yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi sikap, pendapat, dan perilaku seseorang. Kelompok ini menjadi acuan bagi individu dalam membentuk nilai, sikap, dan perilaku. Mengapa kelompok reference penting dalam pengambilan keputusan konsumen? Yaitu ada pembentukan norma. Karena pembentukan norma, kelompok reference memberikan standar atau norma tentang apa yang dianggap baik, buruk, layak, atau tidak layak. Norma-norma ini kemudian menjadi pedoman bagi individu dalam membuat keputusan pembelian. Selanjutnya itu ada pengaruh sosial. Tekanan sosial dari kelompok reference dapat mendorong individu untuk membeli produk atau jasa tertentu agar diterima dan diakui oleh kelompoknya. Selanjutnya ada informasi dan pengalaman, di mana anggota kelompok reference seringkali berbagi informasi dan pengalaman tentang produk atau jasa tertentu yang dapat mempengaruhi persepsi dan keputusan pembelian individu. Selanjutnya ada identifikasi diri, di mana individu seringkali ingin mengidentifikasi diri dengan kelompok reference tertentu dengan membeli produk yang sama atau mengikuti tren yang sama. Individu merasa menjadi bagian dari kelompok tersebut. Nah, untuk contoh pengaruh opini kelompok reference terhadap preferensi konsumen, yaitu contohnya remaja dan tren fashion. Nah, remaja seringkali mengikuti tren fashion yang populer di kalangan teman-teman sebaya mereka. Mereka akan cenderung membeli pakaian atau aksesoris yang sedang tren agar tidak dianggap ketinggalan zaman dan diterima oleh kelompoknya. Selanjutnya ada profesional muda dan gadget. Profesional muda seringkali mengikuti tren gadget terbaru untuk mendukung produktivitas mereka. Mereka akan cenderung membeli smartphone atau laptop dengan terbaru yang digunakan oleh rekan kerja mereka atau yang direkomendasikan oleh influencer di bidang teknologi tersebut. Selanjutnya ada ibu rumah tangga dan produk rumah tangga. Ibu rumah tangga seringkali meminta rekomendasi produk rumah tangga dari teman ataupun keluarga. Mereka akan cenderung membeli produk yang sudah terbukti kualitasnya dan juga sering digunakan oleh orang-orang sekitarnya. Selanjutnya itu ada penggemar olahraga dan peralatan olahraga. Penggemar olahraga tertentu akan cenderung membeli peralatan olahraga yang sama dengan atlet idola mereka atau direkomendasikan oleh komunitas penggemar olahraga tersebut. Selanjutnya untuk nomor 2 pertanyaan yang B, yaitu bagaimana dinamika keluarga dapat mempengaruhi keputusan pembelian? Jelaskan peran individu dalam konteks keputusan keluarga. Untuk jawabannya, dinamika keluarga dalam keputusan pembelian dinamika keluarga adalah interaksi kompleks antara anggota keluarga yang saling mempengaruhi satu sama lain dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam pengambilan keputusan pembelian. Setiap anggota keluarga memiliki peran dan juga pengaruh yang berbeda-beda, dan interaksi di antara mereka akan membentuk pola keputusan tertentu. Nah, untuk peran individu dalam konteks keputusan keluarga, dalam konteks keputusan pembelian keluarga, ada beberapa peran individu yang umum ditemukan, yaitu ada inisiator, di mana inisiator ini adalah orang yang pertama kali mengusulkan atau mengenalkan ide untuk membeli suatu produk atau jasa. Selanjutnya ada pengaruh. Pengaruh di sini adalah orang yang memberikan pendapat atau saran yang signifikan dalam proses pengambilan keputusan. Selanjutnya yaitu ada pengambilan keputusan, di mana orang yang memiliki otoritas akhir untuk memutuskan pembelian. Selanjutnya yaitu pembeli adalah orang yang secara fisik melakukan transaksi pembelian. Selanjutnya itu ada penggunaan, yaitu adalah orang yang menggunakan produk atau jasa yang dibeli. Contoh kasusnya,
Misalnya sebuah keluarga ingin membeli mobil baru. Nah, di sini anaknya sebagai inisiator, anak mungkin melihat iklan mobil baru yang menarik dan meminta orang tuanya untuk membelinya. Nah, dan ibu di sini yaitu sebagai pengaruh, ibu mungkin lebih memperhatikan aspek keamanan dan juga kenyamanan mobil tersebut. Nah, peran ayah di sini yaitu sebagai pengambilan keputusan. Ayah mungkin mempertimbangkan anggaran keluarga dan spesifikasi teknik mobil. Nah, semua anggota keluarga di sini juga yaitu sebagai pengguna, di mana semua anggota keluarga akan merasakan dampak dari keputusan pembelian mobil tersebut, baik itu dalam hal kenyamanan, biaya perawatan, atau status sosial. Baik, untuk soal untuk pertanyaan ketiga yang A, yaitu jelaskan konsep difusi inovasi dan bagaimana hal itu terkait dengan pengambilan keputusan konsumen. Untuk jawabannya, difusi inovasi adalah proses penyebaran ide, perilaku atau produk baru dari sumbernya ke anggota masyarakat lainnya. Dalam konteks pemasaran, difusi inovasi menjelaskan bagaimana produk baru diterima dan menyebar di antara konsumen. Tahapan difusi inovasi itu ada, yang pertama itu ada proses difusi inovasi yang umumnya melalui beberapa tahapan, yaitu yang pertama ada pengetahuan, di mana konsumen pertama kali mengetahui tentang inovasi baru, baik melalui iklan, teman atau media lainnya. Yang kedua yaitu ada minat. Minat di sini yaitu konsumen mulai tertarik dan mencari informasi lebih lanjut tentang inovasi tersebut. Nah, yang ketiga ada evaluasi. Evaluasi ini yaitu konsumen mempertimbangkan manfaat dan kekurangan inovasi serta membandingkannya dengan produk yang sudah ada. Selanjutnya ada uji coba. Konsumen mencoba inovasi tersebut untuk melihat apakah sesuai dengan kebutuhan dan harapan mereka. Selanjutnya ada adopsi. Konsumen memutuskan untuk menggunakan inovasi secara teratur. Nah, kaitan difusi inovasi dengan pengambilan keputusan konsumen yaitu sangat erat kaitannya dengan proses pengambilan keputusan konsumen ketika konsumen dihadapkan pada produk baru. Nah, karena mereka akan melalui tahapan-tahapan dalam model pengambilan keputusan seperti pengenalan keputusan, yaitu inovasi baru seringkali hadir sebagai solusi untuk masalah atau kebutuhan yang belum terpenuhi. Selanjutnya ada pencarian informasi. Konsumen akan mencari informasi tentang inovasi tersebut untuk membandingkannya dengan alternatif lainnya. Selanjutnya itu ada evaluasi alternatif, di mana konsumen akan mengevaluasi manfaat dan juga risiko dari inovasi tersebut. Selanjutnya untuk pertanyaan nomor 3B, pertanyaannya apakah peran pemasaran dalam mempercepat proses difusi inovasi? Untuk jawabannya, peran pemasaran dalam mempercepat proses difusi inovasi adalah pemasaran memainkan peran yang sangat krusial dalam mempercepat proses difusi inovasi. Melalui berbagai strategi dan teknik, pemasaran dapat mendorong konsumen untuk lebih cepat mengadopsi produk atau ide baru. Berikut adalah beberapa peran utama pemasaran dalam mempercepat difusi inovasi. Yang pertama yaitu meningkatkan kesadaran. Ada edukasi. Edukasi ini memberikan inovasi yang jelas dan mudah dipahami tentang inovasi tersebut, termasuk manfaat, keunggulan, dan cara penggunaannya. Yang kedua ada promosi. Promosi di sini melalui berbagai saluran media sosial seperti iklan dan acara promosi lainnya. Pemasaran dapat meningkatkan kesadaran konsumen tentang keberadaan inovasi tersebut. Selanjutnya yaitu pertanyaan nomor 4A. Pertanyaannya, jelaskan hubungan antara persepsi konsumen dan proses pembelajaran, bagaimana penggunaan stimulus dapat mempengaruhi persepsi. Jawabannya, hubungan antara persepsi konsumen dan proses pembelajaran
Persepsi konsumen dan proses pembelajaran ini merupakan dua konsep yang saling terkait erat dalam perilaku konsumen. Persepsi adalah proses di mana seseorang memilih, mengorganisasi, dan menginterpretasikan informasi untuk menciptakan makna. Sementara itu, pembelajaran adalah proses perubahan perilaku yang relatif permanen sebagai hasil dari pengalaman. Nah, untuk bagaimana keduanya saling terkait, dalam persepsi ini sebagai landasan pembelajaran, persepsi merupakan langkah awal dalam proses pembelajaran. Ketika konsumen menerima stimulus, misalnya seperti iklan, rekomendasi teman, mereka akan memproses informasi tersebut melalui persepsi. Cara mereka menginterpretasikan stimulus akan mempengaruhi bagaimana mereka belajar tentang produk atau merek. Beberapa cara stimulus dapat mempengaruhi persepsi, yaitu yang pertama ada seleksi. Konsumen dapat memperhatikan semua stimulus yang ada di lingkungan mereka. Mereka cenderung selektif dalam memilih stimulus yang relevan dengan kebutuhan dan minat mereka. Selanjutnya ada organisasi, di mana setelah memilih stimulus, konsumen akan mengorganisasikan informasi tersebut ke dalam suatu pola yang bermakna. Misalnya, mereka mungkin mengasosiasikan warna merah dengan semangat atau energi. Baik, untuk pertanyaan nomor 4B, yaitu sebagai seorang pemasar, bagaimana Anda akan merancang kampanye untuk memaksimalkan pembelajaran konsumen tentang produk baru? Untuk jawabannya, sebagai seorang pemasar, merancang kampanye untuk memaksimalkan pembelajaran konsumen tentang produk baru merupakan langkah krusial. Berikut beberapa strategi yang dapat saya terapkan, yaitu yang pertama ada mengerti audiens dan produk, di mana terdapat riset mendalam. Riset mendalam ini yaitu melakukan riset untuk memahami karakteristik, kebutuhan, dan preferensi target audiens. Selanjutnya ada pemetaan produk, di mana pemetaan produk ini mengidentifikasi keunggulan unik dan manfaat utama produk yang akan ditawarkan. Nomor 2 itu ada menentukan tujuan pembelajaran, di mana di sini terdapat kesadaran. Kesadaran di sini yaitu memastikan konsumen mengetahui keberadaan produk tersebut. Selanjutnya ada pemahaman. Pemahaman di sini membantu konsumen memahami fitur, manfaat, dan cara kerja produk. Selanjutnya ada keyakinan. Keyakinan di sini membangun kepercayaan konsumen terhadap kualitas dan keandalan produk. Selanjutnya ada preferensi yang mendorong konsumen untuk memilih produk kita dibandingkan kompetitor. Yang ketiga ada memilih saluran komunikasi yang tepat seperti media sosial. Manfaat berbagai platform media sosial untuk menjangkau audiens secara luas dan interaktif. Selanjutnya ada website. Website di sini yaitu mengoptimalkan website dengan konten yang inovatif dan menarik. Selanjutnya ada email marketing. Kirim email newsletter dengan konten yang relevan dan personal. Selanjutnya ada iklan berbayar, di mana iklan berbayar di mesin pencarian ini dan media sosial untuk menjangkau audiens yang lebih spesifik. Selanjutnya event dan workshop. Adakah acara untuk memperkenalkan produk secara langsung dan memberikan kesempatan kepada konsumen untuk berinteraksi. Sekian jawaban dari saya. Apabila ada kesalahan kata disengaja maupun tidak disengaja, mohon maaf. Sekian dan terima kasih.